makanya bekam itu disunahkan misalkan sebelum makan. Menjalani terapi bekam ini semua yang metode bekam. Iya, bekam itu sebenarnya metode Arab klasik sih Pak. Memang udah lama ya dari sebelum Masehi. Tapi metode ini banyak dikembangkan sekarang di Cina, Korea, gitu, Indonesia gitu. Bahkan di Indonesia sendiri udah ada lembaga khususnya yang menangani itu, namanya Persatuan Bekam Indonesia. Nah di situ udah banyak tuh SOP bekam, bagaimana standarisasi bekam, gitu. Kan lebih modern gitu sekarang bekamnya. Ya kayak dulu kan bekam setiap tanduk, pakai gelas gitu kan. Nah sekarang udah mulai steril kayak dokter persis gitu, menangani luka seperti apa gitu. Nah, itu. Ya, jadi untuk terutama nih orang-orang tensi tinggi Pak, itu saya anjurkan banget buat bekam, karena bekam itu bisa mengakibatkan tensi itu turun gitu, dari tensi tinggi bisa turun gitu. Kemudian yang memang kadar gula darah tinggi juga bisa. Jadi di titik tertentu ya, yang kembali lagi ke harus pakar pada bidangnya gitu Pak. Iya, penyakit medis salah satunya ini Pak, orang dengan tensi sangat rendah kita bekam, wah habis nanti dia bakal pingsan gitu. Nah, tapi ada penanganan terhadap tensi rendah yaitu beberapa titik aja. Jadi biasanya kalau orang normal bisa 12 atau 14 gitu kan. Jadi kalau orang yang sakit atau orang yang tensi di bawah itu jadi 3 aja yang tepat, yang benar-benar sakit gitu. Kadang orang tensi rendah kan sakit juga di kepala ya, kita titik cuma 3, punggungnya enggak gitu. Itu yang penting tuh kembali ke experience, pengalaman dia dari bekam gitu. Semakin lama dia terjun di bekam, semakin tahu nih penyakit ini bagaimana penanganannya gitu. Maksudnya yang pertama mungkin darah Pak, karena kita bisa juga ngedeteksi penggumpalan darah pertama. Yang kedua juga kita tahu yang mana yang bermasalah bagian tubuhnya. Jadi titik bekam itu kita udah tahu tuh yang bagian kanannya lah bermasalah, atau pembuluh darah kapilernya, mungkin yang di kakinya, asam urat, yang kolesterol, itu udah sangat bisa untuk kita deteksi dini ya, sebelum itu mereka ngecek dulu lah. Kalau anak-anak boleh di atas 6 tahun, 4 tahun itu bisa, tapi dengan catatan mereka punya penyakit yang bisa kita tanganin. Nah, atau orang tua juga boleh banget gitu, ketika mereka punya background penyakit-penyakit seperti tensi tinggi gitu kan, kolesterol, asam urat gitu, bahkan pembengkakan itu di asam urat, nah, itu sangat direkomendasikan untuk berbekam Pak gitu. Wanita itu bisa ya. Yang pertama syaratnya dia nggak lagi haid gitu kan ya. Yang ketiga juga ketika dia itu punya riwayat penyakit. Ada satu juga pengalaman historis kita, perempuan dia itu sakit barang di paru-paru, batuk terus berkepanjangan. Akhirnya istri saya bekam gitu kan di titik paru, akhirnya apa? Akhirnya hilang gitu. Yang pertama dia nggak boleh minum es terus, nggak ada masalah, nggak batuk lagi. Nah itu kita bisa tangani juga. Kalau kita hamil nggak dianjurkan Pak. Tidak dianjurkan ya? Dianjurkan Pak, karena kan bekam itu sebenarnya juga nyedot juga gitu kan, apalagi sari-sarinya juga gitu. Kemudian penyakitnya, makanya orang hamil itu kan sangat butuh nutrisi ya gitu kan. Makanya bekam itu disunahkan misalkan sebelum makan gitu kan. Tapi setelah makan juga emang ada masalah juga. Nah, tanggal tertentunya itu di 17, 19, dan 21 Pak. Nah itu sunnah berbekam di tanggal ini. Tapi di bulan Komari atau Hijriah ya, tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Nah kemudian pantangan hari sebenarnya nggak ada pantangan. Ini banyak pendapat perbedaannya, emang nggak ada pantangan hari dalam itu. Tapi ada sebagian yang melarang kita di hari Rabu atau bagaimana, tapi tidak kuat gitu landasannya. Sebelum dibekam oleh Ustadz Ilham, badan saya terasa sering kesemutan, pegel-pegel, kepala sering pusing.
setelah dibekam oleh Ustadz Ilham, rasa kesemutan saya udah agak pulih dan kepala saya yang pusing juga udah agak membaik. Saya bekam tadinya sering oleh orang lain, ternyata setelah saya bekam sama Ustadz Ilham agak berbeda. Jadi yang saya rasakan ini setelah dibekam oleh Ustadz Ilham, kepala saya yang tadinya sering pusing, sering kesemutan, badan dan pegel-pegel, alhamdulillah sekarang udah agak membaik. Memang 2 hari setelah dibekam saya terasa ngantuk terus, cuma makan doyan. 2 bulan sekali saya kalau bekam. 2 bulan yang lalu saya 2 kali masuk rumah sakit, di rumah sakit Polri. Setelah 4 hari kemudian ngedrop lagi, masuk lagi ke rumah sakit Pasar Rebo. Ternyata melalui medis saya normal semua, nggak ada keluhan penyakit. Seminggu kemarin saya 2 kali masuk rumah sakit, tapi ternyata dicek alhamdulillah normal semua, nggak ada keluhan apa-apa. Ya alhamdulillah setelah saya jalani terapi bekam ini, semua yang ada di badan saya terasa agak hilang, dari mulai kesemutan, pegel-pegel, kepala pusing, sudah agak membaik.